Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Noval Zaki Gandhi dengan NIM 2410951002. Di sini saya dari kelas B dengan mata kuliah probabilitas dengan dosen pengampu Pak Rizky Wahyu. Di sini saya akan menjelaskan infografis yang saya buat, yaitu dengan judul Analisis Permainan Domino Gameplay Berpasangan. Adapun pengertiannya, domino gameplay berpasangan ini merupakan permainan domino yang dimainkan sebanyak 4 pemain atau dia tuh dimainkan secara tim, yaitu satu tim tuh 2 versus 2 dengan berbasis ruang sampel di script. Nah, yang membedakan permainan domino gameplay berpasangan ini dengan pada umumnya tuh dia tuh di skor kalahnya, yang mana tim pertama yang mencapai akumulasi skor penalti lebih besar atau sama dengan 100 poin dinyatakan kalah. Yang artinya dalam kerangka matematis, setiap tim menjalankan fungsi objektif minimasinya, setiap keputusan permain diarahkan untuk menekankan akumulasi skor, bukan menaikkannya. Ini penting kita pahami sejak awal karena seluruh analisis probabilistik kita bertumbuh pada logika skor skor status ini. Adapun aturan permainannya tuh itu pertama, dia dimainkan sebanyak 4 orang atau 4 pemain itu dengan satu tim 2 orang atau 2 versus 2. Lalu untuk mulai setiap awal rondenya itu dengan balak kosong atau batu yang dengan perbandingan 0 banding 0 atau 1 banding 1 yang itu sama. Ah, jika sudah buntu, salah satu tim yang batunya lebih besar atau sama dengan 11 atau misalnya tim A atau tim B nilai batu poin tim A itu lebih besar dari tim B, maka dia akan kalah. Nah, sedikit saya jelaskan apa ini masuk sudah buntu nih. Nah, kan setiap batu itu kan ada 28 batu domino. Nah, kita tuh bermain sebanyak 4 orang, itu 8 lagi 4 tuh ada 7, ada berarti 7 batu setiap 1 orang. Yang dimana jika kartu angka 4 ini sudah dipasang semua dari angka 4 banding 0 sampai 4 banding 6 sudah dipasang semua, maka dia tuh sudah masuk di kondisi buntu. Nah, baru kita hitung nilai buatnya tuh lebih besar 11 atau kecil dari 11. Misalnya kecil dari 11, kita akan memulaikan ronde yang baru. Nah, yang keempat tuh tim pertama yang mencapai 100 poin, dia akan kalah. Nah, adapun alat permainannya, yang pertama tuh mulai dari balak kosong atau kartu pertama yang dimainkan adalah 0 banding 0. Yang kedua tuh habis kartu atau terkunci, ronde berakhir ketika akan salah satu pemain menghabiskan kartunya atau pemain tidak bisa dilanjutkan. Yang ketiga tuh hitung sisa poin. Jika jumlah nilai kartu tersisa di tangan pemain dihitung dan berlaku jika totalnya tuh lebih besar atau sama dengan 11. Adapun untuk menghitung analisa peluangnya, gimana sih mendapatkan rumus peluang minimal satu balak nih? Yaitu rumusnya itu probabilitas atau peluang sama dengan satu dikurang peluang tidak dapat balak. Nah, ini nih rumus dari probabilitas komplementer. Kenapa kita pakai rumus probabilitas komplementer? Itu karena lebih mudah menghitung kejadian tidak dapat balak sama sekali daripada menghitung dapat minimal satu secara langsung. Nah, rumus probabilitas tidak dapat balak ini bisa kita dapatkan dengan kombinasi 217 dibagi kombinasi 287. Nah, kombinasi 217 itu kita dapatkan dari kartu atau batu yang non balak. Batu balak itu kan ada 7 dari 00 sampai 66. Itu kan memiliki 7, maka dia dapat 21. Lalu ketika nilai P tidak dapat balaknya itu kita dapatkan, baru kita kurangkan 1. Yang dimana 1 dikurang nilai peluang tidak dapat balak itu sebesar 0,088, maka hasilnya itu 0,912. Jika kita convert ke persen jadi 91,2%. Nah, nilai 91,2% ini mendekati nilai 1, maka dalam terminologi probabilitasnya itu disebut kondisi near certain event dengan distribusi condong ke kanan. Yang artinya tuh
dari 100 kali permain kali 100 kali pembagian kartu, sekitar 91 hingga 92 kali seorang pemain dipastikan memegang minimal satu kartu bala atau hampir selalu. Nah, untuk peluang lebih besar sama dengan tiga kartu nilai tinggi itu, kita dalam permainan konteks permainan ini kita definisikan kartu nilai tinggi itu sebagai kartu yang jumlah totalnya itu sama atau besar dari 9. Lalu kita akan mendapatkan probabilitasnya itu sebesar 84,5%, yang artinya risiko skor penaltinya itu sangat besar atau sangat signifikan. Nah, adapun nilai ekspektasi, di mana harapan matematis atau nilai ekspektasi itu rumusnya itu EX sama dengan sigma X dikali PX, di mana EX itu nilai ekspektasi, X itu nilai kemenangan, dan PX itu peluang kejadian. Nah, pertama-tama tuh kita susun, sebenarnya kita susun tabel distribusi outcome-nya, eh, di mana pada kondisi pertama tuh kita skenario pertama tuh tim menang ronde berhasil berhasil kita habiskan tuh ada 10, dan ronde serinya tuh ada 0,5. Lalu kita sesuai rumusnya tuh 5x ditambah atau dikali px, yang hasilnya tuh plus 2,5. Nah, untuk analisa keadilannya tuh eh, di mana analisa keadilan tuh permainan ini tidak adil dikarenakan syarat permainan itu adil jika nilai ekspektasinya tuh sama dengan nol. Tapi kita mendapatkan nilai ekspektasinya tuh plus 2,5, yang artinya tuh terdapat bias permain pertama, yang artinya tuh pemain yang mendapatkan giliran jalan pertama memiliki keunggulan struktural yang bukan berasal dari kemampuan atau strategi bermain, melainkan semata-mata dari posisi inisiasi yang ia peroleh. Akibatnya, permainan ini tidak memenuhi kondisi zero sum equilibrium yang ideal. Jadi ada asimetris yang simetris, ada asimetri yang sistematis, dan ini secara konsisten merugikan pemain yang tidak dapat pilihan pertama. Nah, untuk mengatasi analisa ketidakadilan game ini, kita akan mendesain ulangnya. Yaitu ada tiga cara. Yang pertama itu ada giliran awal ditentukan secara acak, bukan selalu pemain yang sama. Yang kedua tuh batasi jumlah kartu bala yang boleh dipegang per pemain. Yang ketiga tuh diterapkannya aturan skor yang baru yang lebih proporsional. Nah, sekian dari penjelasan infografis saya. Jika ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.